Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu Guru semua. Selamat berjumpa kembali dengan kami, tim RBB, Ruang Belajar Bersama. Pada webinar malam hari ini, RBB akan mengangkat tema tentang membuat radio streaming dengan narasumber yang mungkin sudah tidak asing lagi ya. 2 minggu yang lalu kita juga sudah berjumpa dengan beliau. Beliau adalah Bapak Aris Zamzam dari SMKS Cokro Aminoto Wanadadi, Jawa Tengah. Pada malam hari ini, beliau akan ditemani moderator Bapak Wahyudi yang merupakan CEO dari Alif Production. Dan saya sendiri selaku host pada malam hari ini, Bu Puji dari Karanganyar, Jawa Tengah. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai ikon pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Wahyudi untuk memandu jalannya acara Vikon pada malam hari ini. Silakan Bapak Wahyudi. Terima kasih Bu Uci atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang bergabung dalam training kali ini. Malam ini materi yang sangat menarik tentang radio streaming, di mana layanan streaming ada beberapa jenisnya, ada yang video streaming dengan radio streaming. Jadi di sini akan kita kupas tuntas apa sih bedanya dengan radio streaming dengan video streaming, mana yang lebih hemat secara kuota untuk pembelajaran kita di sekolah. Untuk mengefisienkan waktu, maka kita segera mulai saja acara kita tentang radio streaming. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mas Aris memulai apanya. Monggo Mas Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini kan ya perlu pakai video ya. Mungkin karena saya koneksinya tidak terbatas ketika di rumah di proses sender untuk saat ini, karena saya juga harus mengaktifkan radio streaming. Sebetulnya untuk saya langsung saja ya, saya konten dulu. Sebetulnya untuk proses WP kita kali ini itu langsung bisa disimak juga di radio streaming RBB ya. Saya disimak di sini ya. Ini untuk saya kan kelihatan nggak ya? Kelihatan Mas Aris. Oke. Ya, untuk alamat radio Ruang Belajar Bersama ini sudah on semua kecuali yang ini ya, untuk URL My Listen to My Radio. Saya tampilkan dulu visor saya sebentar. Saya koneksikan coba, feedback atau enggak. Ini udah connect untuk radionya. Jadi bisa disimak di domain radio RBB Broadcast radio12345.com ataupun radio broadcast radiostream321.com dan sebagainya ya, sampai bawah sampai 4 ini. Jadi ketika kita cuma satu yang poin nomor 4 ini yang zero tidak saya aktifkan karena memang saya pakai satu channel, khawatir untuk proses upstreamnya ini menjadi lambat ya. Jadi untuk saat ini untuk Ruang Belajar Bersama sudah memiliki 2 radio yang sudah stand. Jadi ketika menggunakan sistem mungkin sedang saya uji cobakan untuk ketika WebEx, setelah itu kita relay ke radio, jadi ganda ya nantinya. Nah, untuk bahan tutorial sebetulnya sudah saya sediakan di Drive, mungkin bisa di-share Pak Wahyudi. Jadi kita untuk saat ini fokus di sini ada Zeno. Jadi kalau kita bicara upstream ya, upstream dari sebuah radio itu di sini ada kata up. Jadi kita akan mengirimkan sinyal ke server ya.
Tapi dalam hal ini kita sudah digantikan dengan proses yang namanya kita pakai hosting yang sifatnya gratis. Nah, salah satu yang saya pakai atau gunakan itu adalah dari listentomyradio.com. Jadi ada beberapa upstream yang gratis ya untuk penyedia radio. Itu satu Zeno.fm, setelah itu ada listentomyradio.com, dan yang ketiga saya pakai Caster FM. Nah, dari sekian platform yang ada, yang saya lebih cenderung gunakan adalah Listen to My Radio, karena di sini platformnya sudah termasuk lengkap, ya, dimana di saat kita membuat, maka kita nantinya akan disediakan sebuah panel. Nah, ini adalah tampilan panel radio milik RBB, dan di sini kita akan mendapatkan domain radio termasuk blognya. Jadi ketika nanti malam ini kita membuat radio di upstream Listen to My Radio, harapannya dari radio ini nantinya bisa dikembangkan menjadi salah satu media belajar atau penyampaian komunikasi dan sebagainya di sekolah ataupun secara personal kepada siswa. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke sistem ini nantinya ada dua jenis radio sebetulnya. Jadi kalau kita bicara tentang radio internet, ya, kalau dulu kan kita bicaranya radio AM dan radio FM ya. Terus ada SW1, SW2 dan sebagainya. Yang terkenal ya saat itu radio AM dulu, setelah itu baru radio FM, karena soalnya jadi sama saja. Ketika kita bicara tentang sebuah radio internet itu, untuk sistem servernya itu terbagi menjadi beberapa hal ya. Jadi ada yang disebut dengan stream type-nya menggunakan Icecast, dengan stream type-nya menggunakan Shortcast. Nah, untuk era sekarang untuk Icecast dan Shortcast ini sudah sampai kepada versi kedua. Nah, dari masing-masing sistem stream. Halo, nggak ada suaranya. Halo, Aris? Ini di aku aja nggak ada suara atau di semua ya? Halo? Oh, ada. Kayaknya ada masalah di jaringannya Mas Aris ini. Oh gitu. Nggak, takutnya di aku aja yang nggak ada suara. Oke. Ya, rekan-rekan sambil menunggu, mungkin teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya, di kolom chat. Mungkin ada punya gambaran pertanyaan bisa dihasilkan dulu sambil menunggu layar dari Mas Aris. Nah, fokus kita malam ini kita akan menggunakan stream type, ya, stream type yaitu Shortcast. Gambarnya nggak kelihatan Mas Aris. Yang mana ini? Nggak kelihatan semua ini. Oh, gambarnya nggak kelihatan ya? Iya. Coba. Share screen-nya. Oh iya, coba. Share. Oke. Gimana? Saat ini kelihatan nggak? Oke, udah kelihatan. Oke. Nah, ini saya ulang sedikit. Ini adalah cara kerja dari radio, sebuah radio streaming ya. Jadi saat ini nanti kita di posisi encoder, ya. Tapi sebelum kita menggunakan encoder atau penyiar di sisi penyiar, saat ini kita harus memiliki yang namanya upstream dulu di server radionya. Nah, kalau kita bicara tentang stream tadi, maka dibagi jadi dua, Icecast dengan Shortcast. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan saya pikir saya sudah membuat
sedikit literasi nanti bisa menjadi bahan bacaan rekan-rekan, dan ini juga nanti di dalam konten saya ini saya sampaikan. Jadi untuk tutorial malam ini sebetulnya sudah ada video tutorial. Ini alamat URL-nya ada di drive yang sudah saya share, jadi bisa di download. Nah, untuk malam ini kita cenderung fokus kepada satu server, yaitu Shortcast. Kenapa? Di Shortcast ini nanti kalau secara saya pribadi mengatakan memang hasil suara atau audionya itu lebih jernih, jadi bisa maksimal. Nah, untuk upstreamnya kita nanti akan menggunakan Listen to My Radio. Jadi mungkin belajar kita malam ini lebih fokus kepada metode ya, walaupun sebetulnya untuk kita bisa membuat akun di dalam Listen to My Radio itu sebetulnya di dalam aplikasi Android juga sudah disediakan, dan memang kalau kebetulan di konten thread yang saya bagi itu di situ ada beberapa aplikasi Android yang memang saya share sekalian, termasuk beberapa encoder, di mana nanti untuk fokus kita malam ini itu aplikasi yang kita gunakan sebagai encoder. Saya pakai yang paling simpel saja, yaitu Winamp saja, karena kalau saya pakai yang mix mungkin untuk downloadingnya juga butuh kuota yang agak banyak, karena sekitar 100 mega. Kalau Winamp itu kan ringan, paling sekitar 30 mega, termasuk plugin yang nanti kita gunakan atau kita pakai yaitu menggunakan jenis DSP. Nah, di tutorial video saya yang mungkin nanti rekan-rekan simak di situ. Terus jangan terlena dengan video saya, karena lebih dari 1 jam saya juga ada sedikit kendala waktu membuat itu di jaringan. Jadi yang nanti proses agak lama kita belajar bersama malam ini adalah membuat akun. Jadi kalau koneksinya itu terbatas, maksudnya terbatas tidak terlalu kencang, itu biasanya ketika nanti kita buat akun dan nanti menghubungkan ke server itu Listen to My Radio, itu agak ada jeda waktu ya, jadi tidak terlalu lama, mungkin sekitar 5 menit lah baru bisa terkoneksi ya. Saya mulai untuk langkah pertama. Jadi di sini saya akan membuat satu akun lagi, walaupun sebetulnya ketika kita membuat akun radio ini atau upstream di Listen to My Radio yang dibutuhkan adalah email ya. Jadi email saya sudah habis stoknya ini. Ya, emailnya udah habis. Nah, mungkin saya masih punya satu email ya, mungkin bisa saya pakai untuk uji coba membuat satu akun lagi di dalam podcast-nya Listen to My Radio. Untuk suara saya jelas ya, bisa didengarkan ya? Bisa mas. Oke ya, kita langsung mulai saja ya. Untuk konten sudah di-share ke teman-teman Pak Wahyudi? Udah, Bapak sudah di-share di kolom chat, rekan-rekan bisa melihat di kolom komentar yang link biru. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman langsung buka browser. Ya, langsung buka browser. Di situ kita ketik di URL www.listentomyradio ya, di sini ya. Saya nunggu. Nah, kalau sudah, di sini nanti ada option sign up for free account. Nah, sebetulnya untuk Listen to My Radio juga menyediakan free account untuk video streaming. Jadi, tapi fokus dari upstream Listen to My Radio memang lebih cenderung ke radio, walaupun dia juga menyediakan satu fitur tambahan. Jadi kedepannya memang kalau kita di sini kita pilih radio stream saja untuk free akun.
Nah, ini adalah fasilitas yang nanti kita dapat, ya. Ini adalah fasilitas yang nanti kita dapat. Nah, ketika saya ulang dari home ya, ini nanti kedepannya untuk listen to my radio itu nanti sampai kepada website hosting. Jadi ini akan available soon ya secepatnya. Jadi di sini nanti kita akan mendapatkan satu file khusus sepertinya ini nanti 1000 MB bandwidth dan sebagainya itu nanti ke depan seperti itu. Nah ini memang untuk saat ini untuk kita pakai radio streaming dari upstreamnya listen to my radio itu bisa sampai dengan 10.000 pendengar ya. Jadi kalau kita cek nanti setelah kita buat akun itu kita bisa sampai 10.000 pendengar. Sebentar. Oke. Lanjut kita pilih di sini, kita pilih sign up now untuk radio streaming di listen to my radio. Di sini nanti kita akan buat satu profil akun ya, satu profil akun. Saya pikir karena saya sudah terlalu banyak buat profil akun di listen to my radio, jadi mungkin agak sedikit berbeda. Silakan selanjutnya kita buat password. Jadi nanti di sini untuk password ini hanya password untuk kita mendaftar. Nah, pada saat nanti di konsol dari tampilan kalau kita sudah mendaftar, maka nanti ada yang namanya password stream. Jadi ketika ini sama dengan kita bicara TV streaming ya, YouTube ya, ada get stream key. Jadi ada kunci yang memang harus kita masukkan nanti ke dalam encoder player kita. Email saya pakai ini sudah semua. Oke, masih ada satu. Ya. Kita coba rampung lalu lintas. Oke, klik my account. Nah, silahkan langsung masuk ke. Jadi nanti kita baru mendaftar, setelah itu kita harus melakukan verifikasi email dulu. Ya, kita buka email kita. Outlook. Pakai yang kok sholat malam nonton saya diusah sana cuma di dekat TV sih putar kok bingung tadi coba ini pegang sini wah ini yang mantap ini Enggak perlu langsung. Enggak perlu langsung saja outlook.com. Lambat ya.
Salah. Belum, nggak bisa masuk Aduh, loh. kenapa ini? Oh, berarti ya. Aman, nggak terlihat. Ini kita coba cek dulu sebelum kita mengisi yang ada di sini ya. Betulnya. Oh, nggak mau. Oh. Karena terlalu banyak email dan terlalu banyak sandi. Kita tunggu. Saya cek dulu di sini ada send confirmation. Oke, kita udah masuk ke panel. Mungkin sementara bisa saya close dulu. Nah, kita login menggunakan free akun ini, kita close dulu ya. Yang tadi kita pada saat pendaftaran akun, login free akun. Kita akan disuguhkan kepada tampilan login akunnya. Setelah kita masukkan email yang dipakai untuk daftar tadi. Login. Oke, di batas ini nanti akan ada, karena kita membuat radio streaming, maka yang dipakai adalah audio akun. Kita pilih audio akun. Nah, di sini di tahap ini itu nanti kita akan mengisikan channel title tahap pertama. Jadi di sini nanti di proses ini yang mungkin agak lama karena nanti kita harus step sampai dengan 2 tahap, dan juga nanti ketika kita men-setting di bagian konsol juga harus menggunakan membenahi dari tahap yang pertama tadi. Nah, kita cek channel title-nya mungkin. Nah, di sini nanti di penulisan nanti kita bisa cek di sini untuk penulisan yang baik. Jadi ini sampel dan bisa diterapkan, akan tetapi untuk hari ini saya samakan saja biar cepat. Jadi saya sudah membuat satu narasi. Saya pakai punyanya dari RPP saja. Sementara akan saya samakan dulu semuanya. Iya, tunggu. Terus Kita mulai. Tunggu itu tapi ya. Setelah itu adalah channel. Nah, pemilihan channel nanti yang berkaitan dengan tadi ya, alamat dari radio. sebut kan langsung kental. Itu jangan dimakan sih besok itu. Yang sana? Iya. Tidak, saya makan. Itu kan makan. Nah, di sini ada instant radio. Semuanya. Nah, di sini ada pemilihan server. Jadi di sini ada 2 server, 3 malah. Kalau yang sekarang sudah 3. Shortcast 2 dan SKS. Nah, ini sangat berpengaruh dalam pemilihan nanti. Karena nanti pengaruhnya adalah di posisi proses encodernya. Jadi encoder atau player di sisi penyiar ini support nggak untuk
server type-nya. Kalau misalkan di encodernya hanya support shortcast, tapi mungkin di saat kita memilih kita pilih shortcast tool, maka tidak akan nyambung nantinya. Atau lebih parah kita pilih SCAS ya, itu lebih parah lagi. Nah ini saya pakai kunci coba pertama adalah shortcast dengan server location adalah UK. Jadi ada dua server yang disediakan. Kita pilih UK ya, United Kingdom. Setelah itu kita masukkan password. Nah ini kita masukkan password, dan ini harapannya passwordnya juga harus beda. Nah password yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah password kita akun daftar ya. Setelah itu di sini ada password broadcasternya atau screen passwordnya. Nah kita next. Ini saya cek dulu ada info nggak. Agak lama di sini ya, ada persiapan. Nah, ini adalah panel, konsol panel tadi yang berkaitan dengan broadcasternya. Tapi di sini ada beberapa langkah yang harus kita cek ulang, karena nanti di sini kita akan mendapatkan satu buah blok ya. Jadi kalau misalkan ini adalah blok, nah ini kontennya. So operasi tuh roti enak? Belum, Bu. Mau makan malam dulu. Tapi kapan siapa baking? Saya beli Di mana? di online. Online. Nah, ini ada bloknya. Dibawa kemana? Ini saya Oleh apa? Gojek. Saya pasang Gojeknya anu, Mas Nadif. di dalam browser. Men- Maka kita akan disuguhkan pada tampilan blok dari radio. Iyo, yang Nah, Gojeknya Menteri langkah Pendidikan pertama kan? kita akan membuat bloknya dulu. Nah di sini yang mungkin prosesnya juga agak lama, dan status dari kondisi server ya, di konsol itu saat ini adalah on ya, tapi masih belum jalan sempurna karena nanti biasanya akan terjadi proses changing server ya. Nah langkah pertama di bagian ini ada merah, ini harus kita isi terlebih dahulu sampai benar-benar selesai ya. Di sini ada add block post not adding mail sudah di dispenser, kita klik dulu. Oke, kita harus membuat satu posting tertentu. Kita saja. Supaya lebih cepat, nanti saya akan pakai masih sama narasinya dari RBB saja, nanti simpel saya bisa lupa dan tidak berlama-lama. Lepas dari sini, saya ganti dulu. Add me post. Nah, nanti ketika kita proses yang 3 merah tulisan ini, mungkin agak, nah ini tidak langsung hilang. Sini ada keterangan ilegal karakter dan sebagainya ya. Ini biasanya terjadi, nanti kita harus log off dulu, saya itu login ulang, baru akan kelihatan itu jadi atau tidak. Nah kita lanjut ke bagian add gallery dulu. Nah, jadi kita harus pakai sebuah logo, jadi kita harus menambahkan satu buah logo ya, atau gambar. Ya bebas aja, hanya untuk contoh. Ya, ini aja dulu. Save to gallery.
masuk. Setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, please update radio express here. Nah, di sini nanti kita harus masukkan channel name-nya. Ini saya pakai Advance Radio. Untuk channel deskripsi dan sebagainya saya akan ambil masih sama. Ganti dulu ya. Sementara saya samakan. Nah, di sini ada keterangan error too many karakter masuk 300 ya. Nanti kita bisa kurangi ya. Jadi di sini ada karakter yang harus kita isikan. Nah, tapi kita coba dulu nanti kesalahan itu akan tampilnya itu akan kelihatan. Untuk time zone, untuk about us masih saya samakan. Terus time zone, di sini kita pilih Jakarta. Edisi 7. Nah, kita load image ulang. Jadi load image itu nanti ada 2 kali. Nah, saya samakan dulu. Nah, kita bisa confirm dulu untuk yang bagian atas, karena di sini ada 2 proses formulir yang harus kita isi. Formulir atas yang berkaitan dengan ini. Nah, di bagian bawah ada radio subdomain. Di sini adalah subdomainnya adalah radio advance ya. Nanti akan jadi radio advance. Nah, kalau misalkan kita ganti, kan, kita confirm ulang. Nah, please notice you won't be able to review subdomain for 24 jam ya setelah mengganti. Nah, ini kita bisa letakkan saja dulu. Jadi di awal tadi kita pakainya adalah radio advance ya. Jadi untuk penggantian subdomain, jadi ini kaitannya dengan subdomain juga. Jadi ada proses waktu yang nanti ketika kita mengganti itu harus ada jeda waktu sekitar 24 jam. Nah, sebenarnya sih udah jadi ya untuk linknya ya, link radionya ya. Jadi kita kan diberikan di tadi yang radio advance yang seperti ini tadi di awal. Ini awalnya belum saya ganti. Nah, di sini nanti ada radio advance radio 12345. Nah, ini ketika kita klik maka akan menciptakan sebuah tampilan blok. Tapi masih belum maksimal karena di sini nanti akan mengandung satu player ya. Lama prosesnya. Nah, ini blok yang kita ciptakan tadi. Jadi nanti untuk player ada di sini. Di sini juga tidak difasilitasi dengan open chat dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, di bagian follow link itu kita bisa menambahkan akun Facebook, Twitter, Google, YouTube, ya, channel, SoundCloud, dan website. Tapi untuk sementara akan saya kosongin dulu. Ya, kita tidak akan melakukan konfirmasi dulu. Nah, harusnya ini sudah berjalan. Nah, supaya mungkin kita cek dulu, kita aktifkan tombol turn off dulu untuk mengecek apakah server ini benar-benar sudah berjalan atau belum ya. Ini sebetulnya server sudah on tapi belum ada indikasi warna hijau. Kita turn on ulang. Oke. Nah, kita cek lagi confirm. Ini sudah ketika sudah tidak ya ini ada error please change server ya. Jadi kita akan melakukan change server dulu. Kita lakukan change server dulu.
untuk melihat apakah upstream kita sudah jadi atau belum ya. Oke, di sini sudah dikasih lagi. Nah, sekarang kita coba untuk logout dan login ulang. Nah, PR kita masih 2 ya, yang bilang baru 1. Nah, ini yang saya katakan ada proses yang agak lama yang memang harus kita setting sampai benar-benar blok kita ini tercipta sempurna tanpa ada indikasi warna merah. Kita harus ulang lagi. New post. Ini sekarang di tutorial video saya kenapa memberikan waktunya jadi sampai 1 jam ya, karena kita harus mencari karakter-karakternya yang memang harus tidak bermasalah. Ini kita lanjut ke radio update ya. Di sini kita harus mengisi ulang. Nah, karakternya kelebihan ya. Kalau kelebihan kita kurangi. Oke. About us-nya kita masih copy dari yang lama. Karena di sini 500 karakter. Dan misalnya kita ulang kata-kata. Image kita masih sama. Di sini sudah radio advance, login ulang. Wait, sabar, memang harus sabar. Mungkin ketika koneksinya itu di rekan-rekan itu kuat ya, karena di sini saya koneksinya agak lemah, jadi kurang maksimal ya. Oke, main detail save display masih sama, kita upload ulang, kita lihat. Oke, waiting. Sudah email kita lagi. Tinggal 1 ya. Di sini ada add post, blog postnya masih belum ya, hanya tinggal postingnya. Kita turn on coba. Nah, ini ada keterangan harus ada add blog dan galeri ya. Nah, kita ulang lagi. Saya close dulu supaya mengurangi beban. Oke. Ini memang agak susah di proses pembuatan blognya ini.
Terus unik masalahnya. Coba seperti ini saja, saya coba expose. Saya reload dulu. Nah, harusnya ini sudah selesai ya, harusnya, karena expose successfully ya. Nah, kita coba logout ulang. Login ulang. Bismillah, mudah-mudahan sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Dan status server saya sudah on dan siap digunakan. Nah, ketika ini link dari radio station kita klik, ya, di panel dari kontrol panel streamer kita sudah oke, stream detailnya sudah tidak ada indikasi warna merah, ya, langkahnya sudah tidak ada indikasi warna merah. Nah, untuk tutorial penyambungan, ya, di sini terlihat bahwa akun limit ya 10.000 listener simultan ya, unlimited quality. Nah, di sini sebenarnya ada aplikasi scanner QR code, di mana nanti kita bisa menggunakan iPhone version dan juga Android version. Nah, ini digunakan untuk kontrol panel menggunakan HP atau smartphone ya. Nah, untuk proses ini simple ya, ini ada broadcasting tutorial ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan bingung, di sini sudah disediakan tutorial bagaimana menyambungkan encoder dengan upstream dari listen to radio. Jadi sudah disediakan sebetulnya untuk encodernya. Di sini bisa di-download. Nah, download satu di sini broadcasting with Shortcast DSP plugin. Yang mendukung untuk Shortcast DSP plugin itu adalah Winamp. Ini yang paling, saya pikir, program layar yang paling ringan ya. Nah, ini adalah tampilan radionya, ini sudah siap. Di sini bisa menggunakan open chat ya, untuk blog kita. Ini adalah salah satu radio station kita. Ya. Ini streaming sudah upstream sudah oke. Hanya PR kita selanjutnya adalah menghubungkan antara upstream radio Shortcast dengan layar. Nah, untuk ketika nanti kita siaran, nanti di sisi listener harus menekan tombol ini, play ya. Jadi di sisi listener akan menekan tombol play. Nah, komunikasi dua jalur di sini sudah disediakan adalah open chat, dan juga di sini sudah disediakan adalah command di Facebook, command plugin, jadi bisa dihubungkan dengan Facebook. Dan tadi di menu awal saya sebutkan di konsol, ya, di bagian konsol. Di bagian konsol sini tadi kalau tidak salah ada menu yang berhubungan dengan URL dari masing-masing akun yang bisa kita sinkronkan dengan blog radio kita. Jadi kalau misalkan dipakai untuk pembelajaran aktivitasnya, anak bisa menggunakan HP Android, bisa menggunakan hanya browsernya saja, atau menggunakan aplikasi khusus yang memang sudah disediakan oleh Listen to My Radio. Jadi nanti ada aplikasi khusus yang memang sudah disediakan dalam bentuk Android. Nah, lanjut. Untuk selanjutnya kita mulai ke langkah menginstal aplikasi encodernya ya. Oke. Untuk menginstal aplikasi encoder, nah di sini ada tutorial sebetulnya. Maka dibutuhkan
yang namanya satu plugin tambahan, karena di sini saya rujukannya pakai Winamp ya, yang bisa di download ya. Untuk download Winamp bisa di sini, tapi dalam share kita belajar bareng malam ini sudah saya sediakan Winamp dan sebagainya lengkap. Nah, hanya plugin yang kita pakai di sini nanti menggunakan jenis Shotcast DSP versi 235. Paling kecil plugin yang dipakai adalah Shotcast DSP 234. Itu yang paling kecil. Oke, kita mulai ya. Di langkah selanjutnya nanti kita harus menginstal yang namanya aplikasi Winamp. Nah, di sini saya sudah sediakan aplikasi Winamp. Termasuk di sini ada Shotcast DSP ya untuk pluginnya dan juga Addcast-nya. Jadi di Addcast nanti ada yang namanya Shotcast dan ada yang namanya Addcast. Ya, di dalam literasi saya kayaknya sudah tak sedikit saya review di situ, mungkin ya. Nah, di sini kita mulai install Winamp, klik next, langsung saja simple application. Kembali kita buka panel. Nah, di sini kita pakai request untuk tampilan, tapi saya pakai yang ringan saja. Ini yang saya pakai adalah Winamp modern. Next saja, langsung finish. Oke, ini tampilan dari Winamp. Di Winamp itu program yang sangat lama. Sini ada download ya, ada media library, kita download semua di bagian close. Setelah itu klik kanan untuk media library kita hapus dulu. Nah, kita tampilkan di config Winamp. Kita aktifkan dulu untuk panel on dari audio ya, setelan dari Winamp untuk lagu. Terus equalizer crossbar-nya kita on, reset. Nah, ini disesuaikan dengan setting yang digunakan ya untuk equalizer set. Di sini saya pakai full pass and triple. Ini kita jadikan 1. Nah, Winamp encoder-nya sudah siap. Kurangnya adalah plugin-nya. Kita minimize dulu. Kita masuk mulai ke penginstalan. Langkah selanjutnya adalah plugin Winamp-nya atau DSP 2.3.5. Kita klik. Oke, di sini minta Winamp untuk di closing dulu, kita close dulu. Yes, next, I agree, next. Dan sini akan otomatis masuk dari satu ke directory Winamp. Lalu kita finish, dan ini akan running. Oke, nah ini adalah tampilan DSP plugin dari Shotcast ya. Karena kita upstreamnya pakai Shotcast ya, maka outstreamnya pakai jenis Shotcast ya. Di sini saya tampilkan lebih detail. Nah, di sini Shotcast ya, ada tulisan V1 atau V2. Kalau cuma Shotcast ya berarti V1. Kalau misalkan versi dari Shotcast adalah V2, berarti kita harus masukkan di dalam Winamp-nya juga Shotcast-nya harus V2. Nah, di bagian ini nanti kita masuk ke bagian output ya, yang kita pakai. Di sini ada beberapa output, 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih output 1. Setelah itu masuk ke panel bawah login. Nah, ini kita copy. Jadi di tutorial tadi ada ya, di tutorial di bawah ini tadi sudah disebutkan nanti tata caranya. Jadi saya kenapa tidak membuat satu tutorial hanya dalam bentuk video, tidak dalam bentuk PDF ataupun PowerPoint, PPT. Jadi di sini sebenarnya sudah disediakan tutorial untuk menyambungannya. Bagaimana mengkopikan upstream dari Listen to My Radio dengan encodernya. Nah, di sini saya sudah sampai ke sini, output 1, yaitu login. Di bagian server address itu kita copy alamat IP di sini ya. Ini adalah hostname-nya. Yang kita copy adalah alamat IP-nya.
kita salin, kita transferkan ke bagian localhost. Ctrl V, paste. Nah, seperti ini. Setelah itu port yang digunakan, salin, pastikan ke bagian port yang digunakan. Oke. Untuk stream ID itu tetap di channel 1. Jadi memang untuk stream ID kita di 1 ya. Nah, untuk DJ atau user ID sementara kita kosongi. Kita tidak memberikan DJ ID-nya. Ya. Jadi kalau di sini ada yang namanya showcase admin panel, kita kalahkan sini, kita masuk ke panel khususnya dari ini, kita nggak perlu sampai ke situ. Kita langsung saja ke bagian password. Nah, password di sini ini adalah password stream, bukan password login. Karena teman-teman ketika membuat yang dimasukkan password login, baru ini yang dibutuhkan adalah password stream. Jadi ini sudah kita kaitannya encoder dengan upstreamnya. Nah, password stream itu didapat dari sini, stream passwordnya, dan kita bisa mengganti password. Ya. Nah, ini adalah stream password yang nanti kita masukkan ke dalam login dari PSP-nya. Oke. Nah, automatic recognition on connection failure kita checklist. Connect using-nya kita menggunakan V1 mode legacy server. Nah, sampai batas ini kita diarahkan ke bagian directory. Nah, di bagian directory di sini kita akan membuat next stream public atau public streamnya. Ya, di public streamnya di sini sudah default. Checklistnya memang sudah benar, checklist public, tapi kita ganti dengan nama radio kita. Panelnya. Nah, untuk URL, nah ini URL yang kita pakai adalah URL-nya listen to my radio. Bisa diambil bagian depan, di bagian resmi ini, bagian belakang, seperti ini. Ya, kita salin, saya cara cepat saja. Nah, kita taruh ya di bagian URL, Ctrl V, kita tambah www di bagian depan ya. Jadi jadinya adalah www.listentomaradio.com. Untuk genre kita masih pakai mix. Di tutorial juga ada nantinya, jadi kita default. Nah, kita masuk ke bagian encoder. Nah, di bagian encoder ini tipenya adalah MP3 encoder. Nah, sampai batas ini sebetulnya kita sudah selesai. Nah, kita arahkan ke atas di bagian input. Di sini input device nanti menjadi 2. Yang pertama Winamp, rekomendasi, dan soundcard input. Jadi, kalau misalkan kita mau siaran, kita pakai ini soundcard input. Audio dari mulut kita keluar, ya, kita akan pakai soundcard input. Dan di sini saya pakai default Winamp sementara. Nah, sampai batas ini kita coba untuk mengkoneksi. Kita kembali ke menu output 1. Kita coba untuk mengkoneksikan. Nah, di sini sudah sending, harusnya jadi kita sudah berjalan. Oke. Karena di sini saya peralatan dipakai untuk siaran juga, jadi mungkin bisa tekan chat ya. Ini akan saya coba salah satu lagu. Oke, di sini sudah terjadi proses sending ya. Dan ini untuk proses ini kita play, dicoba. Kalau rasa panas, iya terserah saja. Tahu tuh hasil putar paku rusak, perak ini. Kita cek. Nah, di bagian input, nah ini sudah tidak ada sending audio ya. Ini sudah ada sending audio.
Oke, harusnya di sisi listener ketika ini saya tampilkan saya play, tapi mohon maaf akan terjadi delay karena di sini saya juga upstream dan juga Vicon dan juga proses downloading, jadi mungkin delaynya nah ini sudah terdengar lagu. Ini dihasilkan dari Winamp ya, bukan Winamp audionya, tapi dari sender ya. Ini perkecil volume di Winamp nggak fungsi ya, tidak fungsi ini, tapi yang fungsi adalah volume yang ada di sini nantinya. Nah ini di sistem ini nanti ada volume ya, kita bisa setting atau kita sementara kita setting dari volume listener aja. Jadi ini saya sebagai listener. Nah ini radio kita udah jadi sampai sejauh ini. Nah bagaimana dengan di sisi smartphone misalkan? Nah sama saja prosesnya. Jadi di sisi smartphone itu mereka sebagai listener ya, jadi tampilannya akan sangat berbeda. Jadi ketika ini saya cek, mungkin saya tampilkan setting dari HP saya ya, lebih kelihatan. Ya saya akan coba mencari radio. Oh sorry, saya akan mencoba mencari radio yang ada di ini ya. Sini ada, saya sudah menginstal aplikasi khusus Listen to My Radio. Oke, nah kita butuh yang namanya URL dari radio kita. Ini saya Ctrl A, saya salin. Ini saya paste di bagian ini. Oke, lalu saya cari radio. Nah ini sudah selesai ya. Dan kita bisa menambahkan, langsung bisa menambahkan kalau misalnya kita tulis sendiri, langsung bisa menambahkan radio ini dan channel dia sendiri. Nah seperti ini. Sudah kita play. Ini sudah proses membuat hasil. Nah ini di dalam smart kita bisa sambil suara lagu. Nah terus mungkin sampai batas itu yang bisa saya sampaikan. Kita langsung masuk saja ke tanya jawab saja. Cek satu, Pak Wahyudi, Mas Wahyudi. Oke, monitor. Ini sudah selesai Mas Wahyudi, saya praktik. Itu tata caranya, di tutorial video sama. Kita langsung masuk tanya jawab saja. Mungkin rekan-rekan ingin bertanya prosesnya. Ini kalau koneksinya kencang ya ini. Oke, ini langsung masuk tanya jawab ya. Iya, langsung tanya jawab saja nggak apa-apa. Dan tadi di share screen saya sudah semua ya, berarti rasanya ya. Iya, sudah semua ya. Sudah semua termasuk di terakhir tadi. Untuk streaming sudah jadi. Oke, kita mulai masuk ke Mau tanya jawab langsung atau yang di chat dulu Pak Wahyudi? Ini yang raise hand dulu aja ya Bu ya. Saya lihat yang ada Edi ya, saya buka dulu ya. Bang Edi. Halo Pak Edi. Sebentar. Pak Edi, halo. Pak Edi, halo. Gak ada suaranya, ke Pak Saleh aja. Halo Pak Saleh. Ya, Saleh. Ya silakan Pak Saleh. Silakan. Ya. Selamat malam Bu.
Malam. Nah, ini yang saya tanyakan Bu, kira-kira Ya, kalau radio ini, Pak, suaranya yang keras, Pak. ya Bu, kira-kira jarak sinyal yang dipancarkan kira-kira berapa jauh? Oh. Ini Bu. Ya. Pak Aris, langsung pertanyaannya? Ulang di bagian itu, Bu. Diulang di bagian itu, coba. Pak, katanya diulang pertanyaannya, Pak. Jarak sinyal yang dipancarkan Jarak sinyal yang dipancarkan, Pak Aris. Oke, jarak sinyal yang dipancarkan. Iya. Bu, ini langsung saya jawab berapa dulu? Langsung aja. Langsung ya. Oke, kalau langsung, jadi di sini tidak ada proses ini ya Pak. Coba sinyal ya, tidak ada. Karena kita menggunakan akses internet ya. Jadi kita menggunakan akses internet. Jadi tidak ada istilahnya seperti radio FM ya, modulation ya. FM modulation ada, kita menggunakan pemancar. Ya, kita menggunakan pemancar tidak. Jadi kita langsung ke proses ini ya. Jadi dia medianya menggunakan langsung area internet. Jadi hanya akan terjadi proses delay ya, akan terjadi proses delay karena ketika di sisi penyiar misalnya kita punya itu kita harus mengirimkan sinyal via internet. Setelah itu dari sisi listener itu akan mendownload mendengarkan. Ini tetap ada delay, makanya dengan sisi tidak jauh berbeda sebetulnya. Jadi untuk jangkauan tidak ada masalah Pak, untuk jangkauan karena kita aksesnya sudah akses jangkauannya. Gimana? Sudah terjawabkah pertanyaannya? ya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kita kan jaraknya ya berapa tahun. Ya kalau itu saja. Ya itu saja. Ini, terjawab ya. Jadi untuk radio streaming ada jarak. Jadi selama di situ ada akses internet, berarti selama itu bisa mendengarkan radio streaming. Betul. Ada prinsipnya hanya tergantung kepada di daerah itu ada akses internet atau tidak. Karena kelebihan dari radio streaming ini, nah ini bisa kita lihat ya di dalam Winem. Kita lihat di sini sending baru 13 mega. Jadi memang kuotanya sangat tinggi sekali. Jadi di sini kita bisa lihat untuk sendingnya itu dari tadi saya ngomong menjawab itu dari awal Winem aktif dan terkoneksi dengan upstream itu 14 mega berjalan. Jadi sangat kecil sekali. Kalau ini kita bandingkan dengan TV streaming, wah itu luar biasa. Pasti sudah banyak mega ya, puluhan mega. Mungkin suara saya benar. Di sini saya juga melakukan Winemnya jalan ya. Jadi mungkin saya push dulu. Berarti Sekarang kan di chat ya Pak Yudi. lebih Pasaran. gitu ya. Ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu Pak Edi ini juga ngechat di kolom chat. Pertanyaannya gimana streaming dari YouTube di luar ini? Yang bahasa Aris Dari YouTube dimasukkan ke video ya. Seperti ini ya. gimana streaming dari YouTube di radio ini ya? Oke, berarti pakai sistem relay ya. Jadi sebetulnya kalau YouTube ya, itu kan interface-nya sudah berbeda dengan radio. Nah, cara saya itu adalah misalkan ya untuk output di sini kan kita bicara input
dari peralatan dan output dari peralatan. Nah, supaya bisa kita dikasih siaran seperti saat ini ya, kita dikasih siaran radio, maka proses yang ada itu saya pakai dua peralatan. Jadi misalkan saya menggunakan radio biasa ya, bukan radio biasa, maksudnya saya menggunakan HP. Di sini HP itu kan ada output ya, output ini akan masuk kepada laptop atau komputer kita, maksudnya adalah input ya atau out. Di situ biasanya di laptop ada dua tombol out in dan juga speaker atau berapa jenisnya lengkap, dan juga ada yang multifungsi. Nah, untuk Winamp kita rubah nanti ya, untuk Winamp kita rubah mode serangkat input. Nah, ini saya screen ulang. Nah, bisa juga menampilkan Winampnya ini. Jadi misalkan Winamp kita rubah. Oke, sini saya tidak mengkoneksi dengan ini ya. Jadi saya tidak pakai auto connect, saya coba connect ulang. Nah, di sini sudah sender. Nah, untuk media input, ketika kita misalkan butuh dari YouTube, kita streamingkan ke radio kita, maka di sini di bagian input itu kita ubah menjadi sound input. Nah, di sini, ketika ini saya push to talk, misalkan push to talk, maka di sini yang masuk adalah suara saya. Nah, dari output dari smartphone, ya keluaran audio dari smartphone yang membuka itu kita menggunakan kabel jack ya. Jadi jangan itu semacam kabel jack kecil ya. Itu masuk ke sini, masuk ke bagian input dari ya. Nanti secara otomatis audio ya soundcard input ini akan mengupload di radio streaming menjadi suatu siaran. Gitu ya. Karena saya pakai yang paling simpel. Saya sebetulnya ini saya hapus ulang. Ini saya matikan dulu supaya koneksi saya untuk upstream nggak terlalu boros. Sebetulnya kalau misalkan ini yang paket lengkap, kita bisa gunakan yang namanya aplikasi Mix. Ini saya coba contohkan. Jadi yang di tutorial saya malam ini saya pakai yang paling simpel Winamp. Tapi kalau misalkan Bapak, Ibu, atau rekan-rekan yang malam ini hadir ingin yang lebih lengkap, itu bisa menggunakan Mix. Dan ini aplikasi sistem aplikasi yang open source ya, gratis. Diinputkan seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari Mix ya. Jadi di sini lebih lengkap lagi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki mixer audio, ini bisa masuk ke aplikasi dari Mix ini. Cuma ini sebenarnya menjadi kendala ya. Ini kita mungkin itu Pak Mahdi. Jadi kalau misalnya kita mau streaming baru ya, saya dulu kalau kita menggunakan ini tidak menggunakan, karena untuk output audio itu kan kalau misalnya dari YouTube kan cuma diambil audionya saja, berarti cukup kita pasang peralatan di perangkat lain yang dipakai untuk live YouTube ya, outputnya kita taruh kepada komputer ataupun PC yang menjadi server upstream ya, seperti itu ya, sebagai encodernya. Jadi masuk ke situ kita rubahnya menjadi input, di bagian itu kita rubah menjadi soundcard input. Jadi nantinya akan menjadi mode audio ya, karena di sini cuma ada dua mode audio Winamp, recommended dan soundcard input. Itu yang bisa saya jawab mungkin untuk pertanyaan bagaimana cara menilai kalau misalkan kita siaran YouTube, kita relay ke ke radio streaming kita. Jadi kalau untuk saat ini sama saja, saya juga sedang siaran. Hanya yang membedakan yang saya pakai ini
saya menggunakan HP ya. Jadi di sini saya juga sedang melakukan siaran sama. Jadi di sini saya mirrorkan, coba saya tampilkan. Nah, di sini saya sedang siaran, tapi di sini saya menggunakan HP yang sebetulnya di FBB ya, di alamat FBB. Jadi audio dari saya, dari suara dari saya pun akan masuk ke aplikasi ini, encoder broadcast masyarakat, di mana saya juga saat ini juga proses live ya, sama sebetulnya streaming ya, live streaming, tapi jenisnya kita radio streaming, ya, ada video, karena kita saat ini bicaranya tentang radio streaming. Mungkin itu Pak Yedi. Terima kasih Mas Aris. Ibu bisa minta tolong yang mic-nya Pak Edi di itu, barangkali mungkin Pak Edi masih ada yang mau ditanyakan. Halo Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi? Kepencet kayaknya. Tadi kalau nggak salah tadi ngechat itu katanya dengan mixer ya. Bagaimana kalau kita punya mixer radio digabungkan ini ya, ke aplikasinya ya, saya Winamp atau Mix ya. Sebetulnya sudah saya jawab. Jadi dari keluaran mixer audio dari headphone pun bisa. Kemudian kita bisa musik aja untuk masuk ke dalam laptop kita. Itu yang saya lakukan dulu ketika saya belajar di jurusan broadcasting yang hemat Ingrid dan sebagainya seperti itu. Oke, Pak Edi, udah kalau sudah jelas bisa mungkin saya bisa diturunkan. Oke, kita lanjut ke yang lain. Oke, Pak Edi sudah merespon di chat. Kemudian apakah yang tanda seru ini mungkin ada pertanyaan Ibu? Coba kita buka dulu ya. Ya. Halo, Bu Sari. Halo. Halo, terima kasih. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum, terima kasih sekali menarik kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya mesti cepat praktek nih. Baik, terima kasih banyak ya. Ya Bu, ini solusi saja dulu. Jadi ketika yang saya amati termasuk saya sendiri sebagai pengajar itu kadang-kadang terkendala komunikasi dengan siswa. Kalau saya pakai video streaming terlalu berat, makanya saya diskusi mungkin pakai radio. Lebih irit ya. Ada yang mau ditanyakan, Sari? Ya, itu bisa dua arah nggak komunikasinya? Seperti misalnya kalau di radio itu kan ada acara interaktif gitu ya. Apakah di situ dimungkinkan seperti itu, Pak? Bisa Bu, sangat bisa sekali. Jadi kalau misalkan kita mau model radio interaktif, ya itu tadi di awal saya sudah sampaikan di beberapa pertanyaan hampir sama sebetulnya ya. Tinggal kita output yang ada. Jadi sebetulnya di sini kan saya hanya menyampaikan satu inputan ya, Jadi satu inputan kita hanya menyampaikan istilahnya saya pakai misalnya seperti itu, dan ini pun menggunakan headset yang biasa gitu ya. Kalau misalkan inputan itu kita pakai, sini kan sudah ada sound card eksternal yang memang lebih lengkap atau mixer yang kecil ya, yang channelnya mungkin sekitar 2. Jadi kita bisa beli itu untuk lebih maksimal ya sebetulnya. Jadi kalau misalkan kita mau proses jadi jarak jauh misalkan, ini sama saja prosesnya. Jadi sebenarnya proses yang ada kita tetap butuh satu alat tambahan sebagai external output ya, di mana nanti external output itu akan masuk ke dalam sistem streamer kita. Nah, kalau di sini kan sebetulnya di awal kita bisa menggunakan beberapa aplikasi ya sebetulnya. Di sini kan banyak aplikasi sebetulnya. Ada Winamp Podcast, ada Soundcaster ini berbayar, Virtual Digi juga sekarang berbayar, Nicecast, Mix ini masih gratis ya, masih open source, Radio Post ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, saya aplikasi itu Winamp. Kenapa? Ya, di sini ada option soundcard input paling tidak ketika saya menggunakan satu buah headset. Ya, saya
melakukan siaran. Kalau ingin yang lebih lengkap, jadi yang seperti saya tampilkan, kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Mix, yang masih free. Jadi di sini nanti tinggal Ibu sesuaikan saja. Nah, Mix ini sudah lengkap, karena sebetulnya nggak ada masalah. Mungkin bagi orang baru mengenal audio itu ini seperti DJ ya. Di sini ada, ketika saya mau masukkan dua lagu, saya tinggal tarik lagu pertama ke bagian kiri, ini saya tinggal tarik mic pertama atau mic kedua, seperti itu. Dan di sini ada volume mic dan sebagainya. Jadi ini sudah sangat dan sebetulnya untuk materi malam ini itu saya pakai ini itu yang paling kalau untuk hadiah kesiapan misalnya saya pakainya mix seperti ini. Nah di sini kan ada di situ ya. Jadi ini saya klik maka saya bisa langsung melakukan untuk akses kebinnya itu saya pakai untuk apa di HP saya yang ini, karena di sini saya juga sedang siaran sama saja, hanya bedanya karena saya menggunakan headset maka audio dari peserta tidak akan tampil di dalam ini ya, di dalam mic input dari HP saya ya. Jadi yang ada tampil itu hanya proses dari itu. Jadi ketika kita mau pakai volume eksternal keluar, ya setelah itu kita transferkan ke dalam HP lewatnya, kalau HP-nya tidak ada mic tambahan, misalnya kita harus tambahan lagi misalnya, itu sudah jadi sebetulnya. Itu yang bisa saya jawab, Bu. Terima kasih Pak. Menarik sekali. Gitu Ibu Upi, Tira, terima kasih semangat, bagus banget. Sama-sama Bunda, terima kasih. Silakan Pak Wahyudi. Oke, kita lanjut yang feedbacknya Smile Ibu. Itu Bapak Epen ya, kan udah lama itu. Mau nanya Ibu, mohon Mana? gitu. Epen Spen gitu loh Bu. Epen, dan bikin dulu. Aku nggak ada soalnya. Di bawahnya edisi. Oh iya, oh iya, oke. Silakan Pak Epen. Halo. Halo. Sudah ada suaranya? Di chat nggak ada Pak? Di chat nggak ada Pak. Nggak ada Bu. Nggak ada, oke. Bapak Ibu mau bertanya silakan raiskan, atau Bapak Ibu panitia mau bertanya? Radio, silakan. Halo? Oh, masih ada waktu. Iya, silakan. Mungkin karena belum mencoba ya Pak Aris ya, jadi masih bingung. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan bertanya di Telegram Rumah Belajar Ruang Belajar Bersama ya. Iya. Jadi gini Teh, untuk tutorial itu mungkin lama Teh. Tutorial yang saya kemarin saya share linknya itu lama. Karena kayaknya dengan jaringan waktu itu ya seperti itu. Jadi Mas Aris, ada yang tanya Mas Aris di kolom chat. Ya. Dari Pak Lukmanil Hakim, apakah siswa bisa memonitor suara diri? Aplikasi apa yang digunakan? Di sisi HP ya, di sisi HP ini tadi sudah saya tampilkan ya sesaat ya. Jadi di sisi HP ini sebetulnya siswa tidak perlu mengaktifkan ini ya, mengaktifkan aplikasi Android ya. Kecuali kalau memang dari Bapak Ibu dulu malam ini sesuai stasiun gitu ya. Jadi sebetulnya cukup menggunakan browser Chrome saja ataupun browser yang lain ya. Setelah itu ini saya sending saja. Jadi link radio kita copy saja, berikan ke anak. Di sini kan ada 4 domain tadi ya, ada 3 domain. Yang mana saja ya, kita kirim setelah itu
suruh buka browser saja. Jadi misalkan di sini saya akan setting ya, saya akan setting nama tulen ke apa ya? Oke, ini saya masuk ke chat ya. Ya, Bapak Ibu juga bisa nyoba mungkin Bapak Ibu guru. Oke, ya. Ini kecapnya nanti sudah seperti ini atau gimana ini? Ini untuk yang di tampilan radio APNS ini tidak saya tidak mengkoneksikan ya. Karena bedanya saya close ini, saya tidak aktifkan ya. Untuk aktif tapi mungkin ini silakan bukanya yang ini saja. Yang di alamat radionya RBB ya. Di sini kan ada link ya, ada 3 link. Jadi saya dari HP saya, ya dari HP saya itu ini kan sudah aktif ya. Jadi ini kirim ke radionya RBB sebetulnya, disiarkan di sana sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyimak radionya RBB ya masuk ke salah satu link ini ya. Atau mungkin saya coba ya Pak Wahidi ya. Oke, saya copy. Cek ya, sebentar. Saya oper dulu. Oke, sini ya. Oke, situ ya. Ini perfect ya. Oke, sama Pak. Out attendance ya. Coba dicek Bapak Ibu yang hadir. Untuk radio RBB radio 12345 suara saya sudah masuk. Jadi kalau misalkan di sini saya pakai Vicom ya berarti saya harus mengkoneksikan WinM sebetulnya seperti ini. Ya, ini sudah push to talk ya, sudah aktif juga atau mungkin bisa dicek di advance radionya ya. Ini saya copy lagi ke radio advance. Saya transfer lagi ke chat. Oke, di sini silakan dicek linknya. Kalau nanti sudah ada suara dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ini saya klik, saya sebenarnya ini masih bunyi ini BIM ya, karena bisa stop ya. Oke, gimana? Bisa dengar suara saya? Bapak Ibu semua? Kedengeran Mas? Iya. Karena ini tidak boleh saya aktifkan lama-lama karena mungkin nanti koneksi saya sangat berhenti. Ada lagi nggak kira-kira pertanyaan? Jadi kalau misalkan di sini sebetulnya untuk membagi ke siswa, kalau siswa sudah masuk ke browser ya, di siswa misalkan ya, dia buka browser. Nah, dia buka browser ini misalkan. Di sini nanti dia bisa langsung mendengarkan di bagian ini. Cuma karena ini server advance saya matikan, jadi tidak akan ada audio. Dan kalau misalkan pemahaman, misalkan di browser ini kan sudah disediakan menu open chat. Jadi kalau kita klik, ya ini mohon perhatikan di bagian ini ya. Di sini ada menu open chat, di mana kita bisa masukkan, misalkan ingin menghubungi dari penyiar ya. Dalam hal ini Bapak Ibu pada saat pembelajaran kurangnya apa dan sebagainya, dia ingin bertanya bisa masuk ke menu chatnya, atau di sini sudah terhubung dengan plugin, kita bisa nulis di sini dan kita hubungkan dengan Facebook ya. Jadi di awal tadi kita daftar di kontrol itu kan ada hubungan ke Facebook,
YouTube dan sebagainya. Nah ini fokus untuk menu blognya hanya terhubung ke Facebook, komen, blogging. Jadi sebetulnya sudah bisa dikatakan sinkron ya, kita bisa sinkron langsung dengan kita mengajar. Hanya bedanya dari sisi siswa itu mereka hanya bisa chat. Mungkin itu Pak Wahyudi. Jadi Mas Aris, kami tolong ditunjukkan nicknya Pak Lukman. Pak Lukman. Iya sebentar. Pak Lukman. Iya. Lukman. Ya Pak Lukman. Halo Pak Lukman. Pak Lukman Lakib, apakah sudah jelas dari jawabannya Mas Aris? Ya, halo. Gimana Pak? Masih ada yang mau ditanyakan? Halo. Ya, Pak, udah masuk Pak. Iya, dengar. Cukup jelas Pak. Ya, mungkin kita perlu berlatih karena tadi saya sempat tidak lost connection karena sini mungkin jaringan ya. Perlu kita mencoba gitu kan. Nanti kita lihat saja di streamingnya di YouTube ya, mungkin rekaman. Ya, sementara cukup Pak. Baik, Terima kasih. Pak Wahyudi 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Mungkin Mas Aris sedikit tambah. Mungkin kelebihannya kalau kita pakai radio streaming dibanding pakai video streaming, mungkin untuk pamungkasnya mungkin sebagai alat guru nih. Mas Aris suaranya nggak kedengeran. Mas Aris, sambil menunggu, ini ada pertanyaan baru. Untuk upstream dengan broadcast masa, alhamdulillah sudah bisa. Untuk shortcast belum bisa. Bisa minta shortcast untuk gunanya, Mas. Untuk tutorial ada di ini ya, di link yang telah Mas Aris kan di chat itu ada. Saya kopikan lagi. Oke, Mas Aris, sudah ada? Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 sesuai dengan jadwal ini berakhir. Terima kasih kepada rekan-rekan guru yang telah hadir di acara ini. Terima kasih juga kepada Mas Aris yang telah mempersiapkan materi ajar yang sangat luar biasa dengan segala kelebihannya sampai membuat video tutorial kami 1 jam. Mohon nanti Bapak Ibu bisa lihat di link di chat atau nanti bisa lihat di videonya. Waktu dan tempat untuk berikutnya saya serahkan kembali kepada host Ibu Puji. Monggo Bu Puji. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Baik Bapak Ibu semua,
Demikian tadi pemaparan dari tentang membuat radio streaming. Nah, sebelum saya tutup untuk kegiatan pertemuan ini, untuk Pak Aris ada cerita tentang itu tidak? Pak Aris masih menyimak? Pak Aris Zamzam? Oke, berarti tidak ada nih. Baik. Kalau tidak ada, baik, ada itu demikian tadi pemaparan tentang bagaimana cara membuat radio streaming. Ya, apabila dalam praktek nanti Bapak Ibu masih menemui kendala, mungkin nanti bisa diketik di kolom chat di grup Telegram Rumah Belajar Bersama. Jadi nanti belajar bersama di grup itu untuk hari yang berikutnya. Demikian iklan pada malam hari ini. Saya selaku host, apabila ada kesalahan dalam memandu acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Aris yang sudah mengajarkan tadi. Terima kasih juga kepada Ibu Umi yang telah menyiapkan waktu bagi kami agar bisa sharing bersama. Terima kasih juga untuk Pak Aris Prata dan Bapak Wahyudi yang masih setia menemani sampai malam ini. Terakhir, terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih masih mau menyimak sampai malam.